Ya, jumpa kembali bersama Juragan channel Republik Rakat. Salam muka minyak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebagaimana saya juga sehat selalu di sini. Nah, kali ini saya mau eh, membuat reaction video. Jadi ada link yang dikirimkan oleh senior saya kakak Aldo ya. Terima kasih kakak Aldo ya mengirimkan link YouTube eh, dari channel Watchdog Documentary ya. Watchdog Documentary ini eh, membuat video kolaborasi dengan AW Visual, yaitu eh, eh, kelompok audio visual yang diprakarsai oleh kakak Aldo ya sendiri, yang merupakan asli Ngada, untuk membuat video kolaborasi yang berjudul Bakar Menyala. Nah, bagi orang Nusa Tenggara Timur, bakar menyala ini berarti berhubungan dengan minuman keras khas dari Nusa Tenggara Timur. Kalau di Flores orang bilang moke, kalau di timur orang bilang sopi ya. Saya sendiri belum pernah menonton video ini, jadi mari kita eh, tonton bersama dan mereaksi video tersebut. Oke, saya paste linknya di sini. Mari kita sama-sama menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Oops. Ya, Muribat. Maaf, ternyata internetnya kurang begitu bagus nih. Lagi muter-muter, loading. Sabar. Tu Muritana ini tua dia. Yang sama-sama anu semuji dia. Oke, sebentar. Koneksinya lagi kurang bagus nih. Sebentar, ini apa ya? Be semuri mai muli-muli ngasang-ngasang yu mai masa-masa. Oh, Masa-masa manusia semuji dia. Apa kau ngasa tolo pase. wah itu arak Memang ngasa minum di tolo tempurung pila. itu keras. Abu. Pada sare ngasa anola itu pila ngasa danungnya. Ini sepertinya lagi ada seremoni adat ya. Ora sudah deh sama-sama tu bibi simat lama sama. Wah, diminum. Ke batata masa-sama kuriolaza. Kai si ko pene. Ngasi kuleu. Sona si makna pumiu. Dordake. Aja mak pale. Kalau mak papa. Kasih panemio, makna pumio, masa nusimuji bebotong saja pol. Jadi sepintas kalau saya melihat itu semacam seremoni untuk meminta leluhur agar melindungi anak cucu keturunan dari warga di kampung tersebut. Seperti itu ya. Mari kita lanjutkan tontonan ini. Maaf ini tidak tahu ya, koneksinya, gara-gara koneksinya kurang bagus gambarnya jadi blur seperti ini ya, tapi tidak apa-apa, semoga koneksinya bisa lebih bagus lagi. Tinggal pemerintah cari jalan bagaimana, sudahlah itu aturan kita, Ya, kita betul lebih sudah baik terang. ritual-ritual adat untuk nenek moyang kita, kita hapus saja kalau mau larang moke. Tidak bisa larang kita. Ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya mau memaparkan bahwa ada semacam kegamangan di tengah masyarakat di Nusa Tenggara Timur, bahwa mereka keseharian mereka memproduksi minuman keras itu untuk berbagai keperluan. Ada untuk keperluan adat, dan ada minuman untuk hidangan waktu pesta, dan itu menciptakan nilai ekonomi tersendiri
dan sudah banyak orang yang hidup bertumpu pada produksi minuman seperti ini ya. Banyak yang menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi, sampai sarjana dengan hasil memproduksi minuman ini. Tapi di sisi lain pemerintah membuat batasan-batasan, membatasi produksi ini, bahkan melarang peredarannya, sehingga menciptakan kegambangan dilema terhadap masyarakat. Dan ini mungkin sepertinya yang diangkat dalam video Watchdog yang bekerjasama dengan Aves Visual ini. Mari kita lanjut tonton lagi ya. Nah memang sumber hidup kita setiap hari malam itu kita dari situ. Wes, bakar menyala. Kalau bakar menyala kandungan alkoholnya tinggi sekali itu. Jadi lihat tuh, ada api di minumannya. Nama saya, nama lengkap Bapak Yohanes Nuka. Umur saya 54 tahun. Saya mulai iris moke sejak tahun 2006 sampai sekarang. Dipanjat itu. Mereka memanjat menggunakan bambu ya. Saya pilih kerja iris moke pengaruh faktor ekonomi. Nah, lihat pengaruh faktor ekonomi keluarga kan. Bisa ongkos anak sekolah. Ongkos anak sekolah, lihat. Bisa beli sesuatu, bisa bangun rumah, bisa tabung. Itu semuanya dari moke. Ya. Bagaimana jasa besar minuman ini buat ekonomi masyarakat ya. Bambu itu diletakkan di bawah irisan dahan, sehingga irisan pucuk ya, sehingga airnya menetes. Nah, air yang sudah penuh di bambu yang sebelumnya disimpan di dalam jergen itu ya. Sore begini dia tidak full, yang full itu mesti pagi. Nah itu bisa jergen 10 liter itu bisa bawa ke turun. Ini lagi berapa pohon loh? Masih. Habis jam berapa ini? Kira berapa? Habis jam 4. Jam 4 ya? Wes. Ini kalau dilar untuk orang bilang ini dealer. Nah, itu adalah moke putih atau tuak ya. Ditampung dulu sebelum dimasak. Jadi produksi full itu dia mulai bulan 9, 10, 11. Kalau yang sudah 12 itu sudah kurang, sudah turun itu. Nah, karena dia yang full time itu cuma 3 bulan. Kalau 1 tahun bisa produksi moke berapa kali Bang? 1 tahun 1 kali, 1 musim saja dia. Kalau kami di sini 1 musim. Nah ini nih, macam ini. Ini moke ini kita baru habis kasih turun, kita isi di sini nih. Nih, kita tampung di sini. Setelah dia sudah banyak, kita angkat ini gayung ini moke, kita isi di periuk. Kita isi di sini. Ya itu. Periuk untuk dimasak. Nah, kita isi di sini. Nah, kita isi di sini. Kita isi di sini. Kita isi di sini, isi di periuk nih. Nah, dalamnya miras nah ini dalam miras yang sudah masak. Sementara masak ini yang sementara masak. Sementara dia produksi, sementara arahnya masak. yang dari uap ini ya. Nah, ya, yang muncul dari periuk ini uapnya ini nih. Nah, ini di bawah air, ini uapnya yang muncul. Sudah.
Nah, setelah uapnya ini muncul, kita pasang ini penyulingan. Begini. Ya, seperti itulah prosesnya. Oke. Nah, kita pasang penyulingan. Kita pasang ini penyulingan ini. Kita bikin api, dia panas. Tuh. Dia panas, nanti uapnya tadi dia naik pelan-pelan. Lewat ini. Uapnya dia naik pelan-pelan. Dia lari dulu sampai sini. Naik dulu sampai sini. Sampai di sini dia sudah berubah. Bukan lagi uap, tapi dia sudah berubah jadi air. Nah, jadi moke tadi air jadi. Dia sudah berubah jadi moke tadi, dia sudah mengalir ini ke sana. Mengalir terus. Nah, dia mengalir sampai di Cirgen ini. Sampai di sini yang dia keluar ini nih. Yang dia keluar ini bukan lagi uap. Moke yang dia keluar ini. Nah, moke yang dia keluar. Seperti itu prosesnya. Nah, itu awal itu begitu. Ini yang keluar itu bukan lagi uap, mokenya yang dia keluar. Nah, ini kita masak terus, kita masak, dia sampai penuh, baru kita angkat. Itu isi air kedua untuk apa? Nah, ini biasanya dengan ukuran periuk, kita harus 2 kali isi. Maksudnya ini supaya ada yang tambah lagi. Ini kan tadi kita masak pertama kita lepaskan penuh periuk. Kita penuh periuk, ketika dia sudah kita masak dia sudah berubah jadi moke di sana. Pertama kita ambil BM itu 1 botol bakar menyala. Bakar menyala itu yang Terus, pertama tuh. tambah lagi setengah Cirgen biasa tuh. Jadi kalau kita tidak tambah, yang biasa moke biasa tidak enak. Nah, makanya kita harus tambah ini. Oh, Nah, begitu sehingga ya resepnya ya. Kita tambah ini, misalnya kita tambah 2 Betul. kali. Tetap moke biasa dia enak. Dia tidak lagi bilang, oh ini tidak baik, tidak, dia tetap enak. Tapi kalau kita tidak tambah, dia pasti yang moke biasa dia tidak enak. Kita baru lepas di periuk tuh, dia mau jadi arak tuh, itu paling ini 8 jam. Kurang lebih 8 jam. Lumayan, ada yang lebih cepat juga, ada 8 yang jam terlambat juga, ada. Tapi kita rata-ratakan dia 8 jam. Nah, ini kalau kita bahasa daerah di sini kita bilang rumu, bambu ini 1 ruas. Nah, itu waktu pertama kita kita iris ini, kita GP tuh, kita iris, dia sudah keluar air. Yang kita tadap pertama tuh pakai ini. Wes 1-70% coy. Bakar menyala 70% lah. Alkoholnya tinggi. Kalau ukuran sebotol begini, botol ini nih, itu harganya 30 Rp30. Di Jakarta 1 botol tanggung seperti itu 100.000. Lumayan berapa kali lipat ya, tapi ya dimaklumin karena transportnya serta dibawa juga secara clandestine ya, diam-diam ya, karena takut disita sama pihak yang berwenang ya. Tapi kalau ada yang lebih 30.000, kalau ada yang besar lagi dari ini, botol besar, itu jatuhnya bisa dengan 60.000, 60, 50, 60. Nah, ini yang itu yang moke biasa. Tapi kalau yang BM botol besar itu harus 100.000. Itu tidak kurang. Ush. Dia tidak kurang itu. BM itu bakar menyala. Kalau kita singkat saja BM. Itu ada moke yang kita ambil pertama itu yang bakar menyala. Itu yang kita jualnya mahal. Nah, kualitasnya lebih tinggi. Jadi dia kalau yang namanya BM itu kita baru angkat. Itu Bapak Mama boleh coba sendiri. Kalau kita baru angkat, kita sedikit di tempurung begini baru kita bakar. Dia nyala itu. Tuh, menyala tuh. Tapi kalau dia tidak nyala itu bukan BM. Habis musim moket itu kita bisa panen itu bisa dengan 30 jumbo. Itu satu jumbo itu 1 juta, itu yang biasa. Kalau yang BM itu sudah 2 juta. Asik.
acara adat harus muke. Iya, acara adat di sini kayak yang namanya Bajawa, acara adat harus mungkin. Tidak bisa bilang mau kasih air, tidak. Ya, bukan hanya di Bajawa, di Ngada saja ya, acara adat itu harus menggunakan moket. Di berbagai belahan daerah lain di Nusa Tenggara Timur juga mayoritas pasti ada sisip minuman-minuman seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu harus mungkin. Macam ini saya ini, tempurung. Kita tuang moke begini. Untuk leluhur. Paling tidak ada, kena ini ame ini tua kena temirapi kena itu lewat moke. Bukan ini anggur atau bir atau ini Sprite, tidak. Dia harus moke. Harus moke. Nanti leluhur bisa marah kalau kasihnya Sprite. Kita kalau nonton di berita-berita, DPR ini sedang bahas tentang RUU pelarangan minuman keras. Ada undang-undang yang dirancang untuk melarang. Disinilah letak dilemanya. Itu tanggapan Bapak bagaimana? Kalau itu tanggapan saya untuk DPR itu memang betul itu aturan pemerintah. Tapi untuk Kabupaten Ngada, untuk ritual adat ini, ya itu menurut saya itu pemerintah itu harus dia perlu berpikir 1001 macam untuk bisa mempertahankan ini moke. Karena memang leluhur kasih leluhur ini harus dari moke. Tidak bisa, kalau daerah-daerah lain boleh, tapi untuk Kabupaten Ngada saya rasa tidak bisa. Nah, tidak bisa larang memang, karena ini yang lebih fokus untuk para leluhur. Termasuk kami pesisir di sini, daerah moke kami larang semua, itu tinggal pemerintah cari jalan bagaimana, sudahlah. Itu aturan kita, kita tutup lebih baik ritual-ritual adat untuk nenek moyang kita, kita hapus saja kalau mau larang moke. Jadi kalau kita iris moke, konsentrasi kita harus penuh. Dia tidak boleh terbagi. Kalau kita pikiran sudah terbagi, kaki tangan kita salah-salah pegang, itu pasti hasil akhirnya itu kita jatuh. Risikonya tinggi sekali. Jatuh itu antara dua, Hidup atau mati, betul. itu yang namanya risiko tadi. Harapan saya itu maunya pemerintah setempat lebih khusus Kabupaten Ngada ini, DPRD khususnya itu dia harus lebih fokus untuk melindungi ini moke sama masyarakat ada tuh, jadi kita harapkan begitu. Guys, keras Bapak. Ya, demikian video bakar menyala ya. Saya punya cerita menarik mengenai seremoni adat yang menggunakan minuman arak. Kalau di tempat saya bilangnya arak ya, di Flores Timur bilangnya arak. Waktu itu saya SMA kelas 3. Jadi ada seremonial adat, saya ikut karena saya anak laki-laki jadi harus ikut. Itu kita minum araknya itu tuh di tempurung, keras sekali. Waktu makan malam setiap beberapa kali suapan ada yang hidangkan arak lagi, minum lagi, buat tolakan lah istilahnya, biar nasinya turun ke perut gitu. Minum tanpa sadar saya mabuk. Pulang malam itu sudah tidak setengah sadar sampai di rumah muntah. Besok paginya kan harus sekolah, itu kan kegiatan acara adatnya itu hari Minggu kalau tidak salah ya. Nah, paginya hari Senin itu harus sekolah, dan waktu itu ujian persiapan untuk ujian akhir lah, bukan ujian akhirnya sih, tapi ada persiapan ujian akhir, semacam ujian akhir, ujian persiapan gitu. Itu saya bangun dalam keadaan sempoyongan, mandi, berangkat ke sekolah, naik angkot, duduknya di depan. Di sebelah saya itu ada adik kelas saya. Dia langsung mencium aroma arak dari mulut saya. Langsung dia tanya, semalam habis minum ya? Saya bilang iya. Sampai di sekolah dengan
muka yang lusuh segala macam, saya mengerjakan ujian dengan tangan menutupi wajah saya, takut ketahuan guru bahwa saya dalam keadaan setengah sadar gitu. Tapi di luar acara adat saya jarang sekali mengkonsumsi minuman keras seperti itu ya. Dan dilema soal pelarangan moke atau arak atau sopi ini dilukiskan oleh seorang penulis dari Kabupaten Timur Tengah Utara yang bernama Unu Ruben Paineon ya. Beliau pernah membuat sebuah novel, menulis sebuah novel yang berjudul Unu, yang menceritakan seorang ibu yang berjualan sopi untuk membiayai anaknya sampai bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Ada drama-drama dalam perjalanan hidup ibu itu maupun anaknya yang digambarkan oleh penulis kita ini. Novelnya pernah diulas oleh Pater Paul Budi Kleden, waktu itu masih menjadi dosen di STF Ledalero ya. Seperti itu kalau saya tidak salah ingat. Oke, mungkin untuk sementara sekian dulu reaction video dari videonya Watchdog yang berjudul Bakar Menyala. Semoga rakat-rakat dan non-rakat semuanya terhibur. Jangan lupa like video ini, komen, share video saya. Bukan hanya Watchdog saja, video saya juga yang ini, yang reaction ini. Dan subscribe bagi yang belum subscribe, serta pencet tombol lonceng di sampingnya supaya bisa menerima notifikasi setiap kali saya mengupload video baru. Baiklah, sampai ketemu. Salam muka minyak.